Hai guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini kita bakal lanjutin alur cerita Kang Kuli lagi. Bagi yang nanya kenapa update-nya lama, ya karena udah mentok guys. Harus nunggu 3 chapter dulu, makanya lama. Kalau mau lihat part sebelumnya, bisa cek link playlist yang ada di deskripsi. Link traktiran kopi juga ada di situ loh. Ngode dikit ya kan? Dan daripada kebanyakan ngemeng, langsung aja ke ceritanya. Part kemarin berakhir, di mana Lloyd akhirnya merasakan kejanggalan yang terus terjadi di pegunungan Pantera. Seolah-olah terdapat suatu sosok yang mencoba mengganggu pekerjaannya. Dan benar saja, sosok yang terus berusaha mengganggu Lloyd itu muncul ke permukaan. Sosok tersebut adalah Spirit King yang menghuni pegunungan Pantera sebelum para iblis datang kemari. Ia bernama Pantalasa. Lloyd dengan nyanyian mautnya berhasil membuat Pantalasa yang awalnya jumawa langsung tak berkutik seketika. Bahkan belum puas menghajar Spirit King itu, si Lloyd pun sampai-sampai membiarkan Xavier mementung Pantalasa dengan pedang miliknya. Sementara itu, Lloyd pun cuma cengengesan karena bisa gebukin Spirit King. Kemarin kan malaikat sama naga yang digebukin, berarti tinggal Raja Neraka aja nih. Si Pantalasa malah kebingungan bagaimana bisa manusia seperti Xavier mementungnya yang merupakan Spirit King. Padahal seharusnya sebesar apapun mana yang Xavier miliki tidaklah berpengaruh padanya. Dan di saat itu Pantalasa lalu menyadari bahwa Xavier adalah seorang Grandmaster. Si Xavier terus memukuli Pantalasa dengan pedang miliknya tanpa ampun, yang membuat si Pantalasa berteriak kesakitan. Pantalasa lalu meminta Xavier untuk berhenti memukulinya. Setidaknya kalau mau mukul lagi jangan kepalanya terus. Namun si Xavier malah semakin ngegas mukulin kepalanya si Pantalasa. Sampai-sampai benjolnya punya benjol lagi. Pantalasa yang terus digebukin Xavier pun akhirnya mengecil akibat mananya yang banyak berkurang. Ia bertanya apakah Xavier akan terus memukulinya yang udah jadi kecil kayak gini. Tapi si Xavier langsung mencabut pedang miliknya, di mana ia menarik ujung pedangnya itu dengan sekuat tenaga. Dan plop, dengan ujung pedangnya si Xavier terus melanjutkan buliannya kepada Pantalasa. Si Lloyd yang sedari tadi cuma cengengesan pun akhirnya turun tangan, di mana ia langsung menghentikan Xavier yang terus menyiksa Pantalasa. Lloyd mengingatkan Xavier kalau kekerasan bukanlah jawabannya. Sontak Ratu Magento yang mendengar celotehan Lloyd itu langsung terkejut. Ia bergumam, bisa-bisanya si Lloyd ngomong begitu setelah mukulin lawannya sampai ciut. Dan kembali lagi ke Lloyd, ia menyuruh Xavier untuk menyingkir, sementara ia yang akan mengurus Pantalasa. Namun Xavier yang masih tensi pun berusaha untuk mementung Pantalasa lagi. Tapi tentu saja Lloyd tidak akan membiarkan Xavier mementung Pantalasa lagi. Ratu Magento yang menyadari rencana Lloyd pun langsung terdiam. Ia mengetahui kalau Lloyd sedang acting sekarang dan Xavier sedang membantu Lloyd. Pantalasa yang diselamatin oleh Lloyd pun tentunya berterima kasih. Dan setelah melihat perubahan sikap Pantalasa itu, si Lloyd dan Xavier pun langsung nyengir berbarengan. Sudah terinfeksi Xavier rupanya ya. Si Ratu Magento yang melihatnya kembali kebingungan. Ia tahu kalau Lloyd memanglah licik seperti itu. Tapi sejak kapan Xavier ikut-ikutan jadi kayak Lloyd? Si Lloyd lalu bertanya pada Pantalasa, mengapa ia selalu berusaha untuk mengganggu pekerjaannya. Dan dengan berlinang air mata, Pantalasa berkata kalau dirinya hanya tidak tahan melihat pegunungan Pantera yang merupakan rumahnya dihancurkan oleh Lloyd. Lloyd yang mendengarnya lalu tersenyum. Ia berkata, jika itu alasan Pantalasa terus mengganggunya, bagaimana kalau ia akan memperbaiki pegunungan Pantera sambil melanjutkan konstruksinya? Pantalasa yang mendengarnya tentu bahagia. Ia tidak akan mempermasalahkannya lagi jika Lloyd melakukan janjinya itu. Ia juga menambahkan bahwa para manusia seperti dirinya berbeda dengan makhluk hidup lain yang beradaptasi dengan lingkungannya. Sebaliknya, para manusia justru membuat lingkungan yang beradaptasi dengan mereka. Tapi karena mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan alam, maka sudah pasti mereka harus bertanggung jawab untuk melindungi dan merawatnya. Lloyd berjanji akan membuat pegunungan ini menjadi lebih indah lagi. Sontak Ratu Magento yang mendengarnya kembali dibuat terkejut. Ia tidak menyangka kalau Lloyd akan berusaha lebih dari ini setelah menundukkan Pantalasa. Lloyd lalu meminta bantuan kepada Pantalasa untuk mengubah sedikit iklim di pegunungan ini menjadi lebih hangat. Dengan begitu, maka para pekerjanya akan merasa lebih nyaman. Pantalasa yang sudah mempercayai Lloyd tentu saja langsung menyetujui permintaannya itu.
Di mana akhirnya badai salju yang terus menyelimuti pegunungan Pantera pun hilang dan digantikan oleh cahaya dari matahari yang indah. Ratu Magento yang menyaksikan tingkah Lloyd itu lalu tersenyum kecil. Ia lalu bergumam kalau Lloyd selalu berhasil membuatnya kebingungan. Dan scene lalu berpindah di mana tahap pembangunan rel kereta apinya pun kembali dilanjutkan. Tahap pertama adalah membuat lubang di antara pegunungan untuk jalur relnya. Lalu tahap kedua meratakan, membersihkan, dan memperkuat pondasi relnya. Tahap ketiga membuat rancangan sistem switch keretanya. Dan yang bertugas untuk pekerjaan ini adalah Sersan Greg yang jenius dan Pak Tua Dwarf yang berpengalaman. Kemudian langkah yang keempat adalah membuat kereta apinya. Ya kalau nggak ada kereta apinya mah kagak fungsi ya kan? Dan untuk masalah ini mah gampang. Soalnya si Lloyd pernah buat kereta di neraka sebelumnya. Bedanya di sini yang ngayuh keretanya mah kagak lemes kayak di neraka. Soalnya para demon memiliki kekuatan setara kuli dengan porsi makan yang sedikit. Jadi bisa hemat lah. Dan langkah kelima sekaligus yang terakhir, yaitu mempercantik pinggiran rel kereta yang tandus dengan menanam berbagai macam tumbuhan. Para demon yang sudah ahli dalam hal pertanian pun dapat melakukan tugas ini dengan gampang. Dan setelah semua hal tersebut diselesaikan, maka konstruksi dari rel kereta api penghubung kerajaan Magento akan selesai. Di mana terlihatlah Lloyd yang sedang mengawasi penanaman tumbuh-tumbuhan bersama Xavier dan Ratu Magento. Ratu Magento yang melihat kondisi Lloyd pun bertanya, mengapa Lloyd tidak melewatkan saja dulu proses ini? Karena konstruksi mereka jadi lebih lama ketimbang perkiraan. Lloyd dengan tersenyum berkata kalau mereka harus bertanggung jawab untuk memulihkan alam yang telah dirusak. Jadi proses ini sangatlah penting. Ratu Magento yang mendengarnya kembali bertanya, apakah Lloyd sampai mau mempertaruhkan nyawanya untuk proses ini? Dan Lloyd membalas bahwa jika ia tidak melakukannya, maka ia pasti akan menyesal di kemudian hari. Dan dengan tersenyum membagongkan, Lloyd mengungkapkan, jika rute rel ini kelihatan indah, maka sudah pasti ada banyak orang yang berkunjung untuk berwisata. Tinggal bikin hotel ya kan, udah cuan cuy. Sontak Ratu Magento langsung memasang ekspresi mesem miliknya. Ya sebenarnya udah gak heran lagi sih sama sifatnya Lloyd. Ratu Magento mengingatkan Lloyd kalau semua biaya konstruksi ini berasal dari kas kerajaan. Si Lloyd malah mau duitin ini tempat ya kan. Lloyd yang mendengar hal itu tentunya menjadi ketar-ketir. Ia langsung bersimpuh di hadapan Ratu Magento. Ia memohon kepada Ratu Magento untuk mengizinkannya membangun satu hotel. Cuma satu aja kok. Ratu Magento pun lalu berbalik arah dan tersenyum, yang membuat si Lloyd menjadi kebingungan. Ratu Magento berkata kalau ambisi Lloyd itu tidaklah salah. Lagi pula ambisi Lloyd pasti menguntungkan orang lain juga. Sontak Lloyd yang mendengarnya langsung tersenyum dengan lebar. Dengan begini maka salah satu dana pensiunnya bakalan aman. Sistem lalu bertanya, sebenarnya impian Lloyd ini kecil atau besar sih? Dan Lloyd pun lalu menjawab kalau impian kecil sekalipun dapat bersinar juga. Namun sistem membalas lagi, kalau ini mah masuknya udah kayak bintang anjir, terang banget. Dan uji coba untuk rel kali ini pun akan dilakukan. Di mana Lloyd langsung yang mengatur semua perintahnya. Lalu bertepatan dengan perintah Lloyd, tuas dari switch rel kereta apinya pun diaktifkan. Di mana sistem switch tersebut berhasil bekerja dan keretanya pun dapat dengan lancar berpindah rel untuk mulai mendaki tebing. Lyra yang menaiki kereta tersebut merasa sangat bahagia dengan pengalaman yang ia alami ini. Bukan para demon saja yang berbahagia, si Pantalasa juga merasa ikut senang dengan keberhasilan Lloyd. Dan karena keretanya telah berjalan dengan baik, maka muncullah notifikasi sistem yang memberitahu Lloyd kalau ia telah berhasil melakukan tugasnya. Lloyd telah berhasil menyelamatkan para ras demon yang terisolasi dari dunia luar. Lloyd mendapatkan titel baru sebagai hadiah atas keberhasilannya itu. Ia juga mendapatkan kemampuan yang dapat membuatnya melompat dengan sangat tinggi tanpa ada hambatan. Lloyd yang melihat itu bertanya, memangnya kemampuan itu akan berguna bagi dirinya yang seorang Swordmaster. Dan Lloyd pun lalu melihat poin CP yang ia miliki. Ia berpikiran apakah harus menggunakan spoiler ending atau tidak. Namun setelah melihat jumlah nyawanya yang ia tolong masih -1, Lloyd pun mengurungkan niatannya itu. Ia sadar bahwa selama ini ia belum melakukan apapun untuk melawan pemulihan takdir. Dan karena semua konstruksinya telah selesai, maka Lloyd pun melepaskan kubah Time Freeze yang mengurung pegunungan Pantera. Setelah melepaskan kubah Ice Time Freeze, Lloyd pun seperti biasa harus menerima efek samping akibat skill itu. Di mana secara perlahan Lloyd pun mulai ambruk ke samping.
Namun sebelum tubuhnya benar-benar ambruk, Ratu Magento sudah menangkap Lloyd terlebih dahulu. Ratu Magento menenangkan Lloyd karena ia akan selalu melindunginya. Dan bertepatan dengan itu, muncullah Yongyong yang sudah siap untuk membawa mereka bertiga menuju kerajaan Magento. Sambil menggendong tubuh Lloyd, Ratu Magento berkata, kalau sekarang mereka harus menyelamatkan masa depan kerajaan. Dan scene pun lalu berpindah di kerajaan Magento, di mana terlihatlah Lloyd yang terbangun di sebuah kamar. Di sana juga terdapat Ratu Magento yang sedari tadi sedang menjaga Lloyd sambil menyalurkan mana miliknya. Ratu Magento pun menyapa Lloyd yang telah sadar dari pingsannya. Namun si Lloyd yang merasa tak enak terhadap Ratu Magento pun langsung beranjak dari tempat tidurnya dan meminta maaf. Namun Ratu Magento menenangkan Lloyd karena sudah sewajarnya Lloyd berbaring untuk beristirahat. Sebenarnya ia ingin Lloyd beristirahat lebih lama lagi. Namun mereka tidak bisa melewatkan acara seremoninya, di mana acara seremoni pemberian Eye of Summer akan segera dimulai. Dan scene pun lalu berpindah ke beberapa saat kemudian, di mana acara seremoni itu sudah dimulai. Di sana sebagai seorang ratu, Ratu Magento pun mulai berpidato mengumumkan pencapaian Lloyd yang telah berhasil membangun jalur perdagangan di pegunungan Pantera. Sehingga sekarang kerajaan Magento dapat menjadi pusat perdagangan dari seluruh benua. Berkat itu, maka ia mengumumkan kalau Lloyd akan menerima artefak legendaris Eye of Summer sebagai hadiahnya. Sebenarnya si Ratu Magento sudah ingin langsung ngasih Eye of Summer kepada Lloyd tanpa melakukan acara ini. Apalagi keadaan si Lloyd sekarang jauh lebih buruk ketimbang sebelumnya. Namun apa boleh buat, ia tidak bisa mengabaikan hal ini begitu saja. Lalu terlihatlah para mage kekaisaran yang keluar sambil membawa peti yang menyimpan Eye of Summer. Peti itu diselimuti oleh lingkaran sihir yang dapat menahan kekuatan Eye of Summer yang dahsyat. Dan sementara itu, kondisi dari jantung Lloyd pun menjadi semakin parah, di mana sistem bahkan sampai mengeluarkan peringatan saking gawat situasinya. The Heart of Winter yang tidak ingin Lloyd kenapa-napa berusaha membuat jantung Lloyd yang membeku itu kembali berdetak. Sementara itu, acara seremoni dari pemberian Eye of Summer masih dilanjutkan tanpa menyadari keadaan dari Lloyd yang semakin memburuk. Keadaan Lloyd yang semakin parah membuatnya tidak bisa menahan tubuhnya sendiri dan secara perlahan-lahan mulai ambruk ke tanah. Lalu muncullah notifikasi sistem yang terus memberikan peringatan tentang kondisi Lloyd itu. Ratu Magento yang sudah menyadari situasinya pun langsung mencabut pedang miliknya, di mana Ratu Magento lalu berteriak sekecang-kencangnya. Xavier yang menyadari isyarat dari Ratu Magento itu langsung terbang dari kerumunan penonton. Dan secara tidak terduga, Ratu Magento langsung menebas peti yang menyimpan Eye of Summer dengan aura miliknya. Tentunya semua orang yang melihat kejadian itu langsung terperanjat dari posisi mereka masing-masing. Lalu wuss, Eye of Summer yang dikeluarkan secara paksa dari penyimpanannya pun mulai mengeluarkan hawa panas yang sangat dahsyat, di mana semua orang yang hadir di acara seremoni itu langsung lari berhamburan. Xavier yang sudah mengetahui langkah selanjutnya lalu terbang dan mulai menutupi Eye of Summer dengan kedua sayapnya. Sama seperti The Heart of Winter, Xavier akan berusaha menahan kekuatan Eye of Summer sampai Lloyd bisa menyerapnya. Namun kekuatan dari artefak legendaris itu tidaklah bisa diremehkan, di mana Xavier yang seorang Grandmaster saja sampai terluka di sekujur tubuhnya akibat menahan panas dari Eye of Summer. Ratu Magento yang melihat kondisinya pun menjadi was-was. Ia bergumam kalau tindakan ini terlalu gila. Ia mengambil resiko sebesar ini hanya untuk menyelamatkan satu nyawa saja. Namun sembari meraih tubuh Lloyd, Ratu Magento berkata kalau ia akan mempercayainya. Ia yakin kalau Lloyd akan dapat mengatasi hal ini seperti biasa. Dan Ratu Magento lalu menyalurkan seluruh mana miliknya ke dalam tubuh Lloyd. Ia berteriak menyuruh Lloyd untuk menyerap Eye of Summer dan bangkit kembali. Lloyd yang mendengar teriakan Ratu Magento lalu membuka kedua matanya. Dan Lloyd langsung mengarahkan tangannya itu ke arah Eye of Summer berada. Di mana saat itu Lloyd pun langsung mengaktifkan skill super charge miliknya. Dan wuss, kekuatan dari Eye of Summer yang bergejolak pun secara perlahan mulai terserap menuju Lloyd. Di mana kekuatan besar tersebut berkumpul menjadi satu dan bergerak mulai memasuki tubuh Lloyd yang terbaring di tanah. Setelah berhasil menyerap seluruh kekuatan Eye of Summer, hawa panas yang menyelimuti seluruh kerajaan Magento pun lenyap tak tersisa. Di mana yang terlihat hanyalah pandangan kosong para tamu yang menghadiri acara tersebut. Mereka kebingungan dengan apa yang barusan terjadi.
Sementara itu, Xavier, Lloyd, dan Ratu Magento yang sama-sama kelelahan pun hanya bisa terbaring pingsan di lantai. Dan muncullah notifikasi sistem, di mana Lloyd telah berhasil menyerap Eye of Summer seutuhnya. Kita juga diperlihatkan kondisi di dalam jantungnya Lloyd. Saat itu, The Heart of Winter yang sedari tadi berusaha membantu Lloyd pun langsung tertegun saat melihat kemunculan suatu cahaya di depan dirinya. Rupa-rupanya cahaya tersebut adalah sosok dari Eye of Summer yang berubah bentuk menjadi bola spirit yang Kyowo. Eye of Summer yang melihat keberadaan dari The Heart of Winter menunjukkan rasa ketertarikannya. Begitu pula dengan pantat Winter yang udah kelepek-kelepek duluan saat pertama kali melihat Eye of Summer yang Kyowo. Keduanya yang memang saling tertarik pun akhirnya berpegangan tangan dan mulai berputar, yang membuat energi keduanya secara perlahan mulai menyatu menjadi kesatuan yang utuh. Lalu energi keduanya yang telah menyatu kemudian membentuk energi murni yang sangat kuat, di mana energi yang sangat kuat itu mulai memasuki jantung Lloyd yang membeku dan memperkuatnya 100 kali lipat. Sistem mengkonfirmasi bahwa Eye of Summer dan The Heart of Winter telah menyatu dan bersinergi di dalam jantung Lloyd. Lloyd yang menyadari perubahan dalam dirinya langsung tersadar dari pingsan, di mana sistem sudah memunculkan banyak notifikasi. Sistem berkata bahwa pengorbanan dan kepercayaan yang Lloyd tunjukkan untuk orang lain telah terbayarkan, di mana kepercayaan itu yang telah Lloyd bangun satu sama lain sekarang menghasilkan keajaiban. Kerja keras Lloyd itu telah menciptakan skill dengan authority yang luar biasa. Skill authority yang Lloyd dapatkan adalah Demon King's Blessing, di mana setiap sekali sehari Lloyd dapat memberikan blessing ini kepada satu orang. Blessing ini dapat bertahan selama 24 jam atau satu hari penuh. Lloyd yang penasaran lalu bertanya, apa fungsi dari skill barunya ini? Dan sistem menjawab bahwa dengan blessing ini Lloyd dapat meningkatkan kemampuan unik orang yang ia tunjuk sampai batas maksimalnya. Lloyd yang membacanya pun kembali bertanya, misalnya ia menggunakan blessing itu pada Xavier yang seorang Grandmaster, apa yang akan terjadi? Sistem menjawab bahwa saat ini Xavier berada di tahap awal Grandmaster, dan jika Lloyd menggunakan blessingnya pada Xavier, maka Xavier akan menjadi The True Grandmaster, yang dimana dengan kekuatan itu Xavier bahkan dapat memotong dewa sekalipun. Sontak Lloyd yang mendengarnya langsung tersenyum, dan si Lloyd tanpa basa-basi langsung bangkit kembali dengan bersemangat. Ia lalu berpidato dengan berapi-api di hadapan seluruh rakyat kerajaan Magento. Lloyd berkata bahwa ini semua adalah pertunjukan dahsyat yang sudah disiapkan oleh Ratu Magento, di mana sekarang seluruh dunia akan tahu kalau kerajaan Magento akan menjadi kerajaan yang terkaya. Tak akan ada yang dapat menghentikan mereka, bahkan jika naga menyerang sekalipun. Dan pidato Lloyd itu diakhiri dengan teriakan keras yang disambut oleh seluruh rakyat kerajaan Magento. Xavier dan Ratu Magento yang melihat Lloyd pun tersenyum karena akhirnya si Lloyd dapat kembali seperti sedia kala. Dan si Lloyd yang menyadari dirinya sedang diperhatikan pun lalu menoleh ke arah keduanya, di mana Lloyd pun tersenyum bahagia sambil menatap Ratu Magento dan Xavier. Tapi scene lalu berpindah di balik pegunungan Pantera yang megah, di mana terlihatlah sebuah perkampungan dari suku Barbarian Beneto. Kita juga diperkenalkan dengan salah satu bocah dari suku Barbarian tersebut yang memiliki sifat berbanding terbalik dengan sukunya. Anak tersebut bernama Lutia. Jangan ketipu ya, walaupun mukanya kayak cewek, tapi aslinya ini berbatang loh. Lutia yang memiliki sifat kasih sayang sangat berbeda dengan kebanyakan orang-orang di sukunya yang memiliki sifat barbar, di mana ia terlihat membawa sebuah paket bunga yang telah dikeringkan kepada ibunya. Ibunya yang melihat Lutia membawa sebuket bunga pun tersenyum hangat. Ia berkata kalau Lutia selalu membawa sesuatu yang indah. BTW salfok tuh sama lengan emaknya Lutia ya kan, gede bet anjim kayak preman pasar. Oke lanjut. Namun berbeda dengan ibunya yang mendukung Lutia, si bapaknya Lutia justru sangat menentang keras sifat putranya tersebut, di mana dengan sangat keras bapaknya Lutia pun mendobrak pintu dan memarahinya. Lutia yang melihat bapaknya ngamuk tentu saja menjadi ketakutan, di mana bapaknya Lutia adalah kepala suku dari suku Barbarian Beneto. Ia bernama Dolfred. Dolfred mengingatkan putranya bahwa bertarung tidak membawa hal yang indah seperti itu. Nah, di suku ini tuh muka cowoknya cantik-cantik ya kan? Dan secara tiba-tiba si Dolfred pun menendang buket bunga yang Lutia bawa sampai berhamburan. Ia bertanya kepada istrinya mengapa putra mereka malah jadi seperti ini. Apa yang sudah istrinya lakukan selama ini? Namun istrinya pun tidak mengindahkan perkataan dari suaminya itu.
Tentu saja hal itu membuat Dolfred menjadi keheranan karena istrinya mengacuhkan dirinya. Istrinya lalu menjawab bahwa Dolfred tidak akan mau mendengarkan perkataannya sekalipun ia bicara. Mending diam baik aja ya kan? Mendengar itu, Dolfred pun mengingatkan bahwa prinsip suku Beneto adalah bertarung dan merebut milik orang lain. Hanya kekuatanlah yang bisa membuat mereka tetap bertahan hidup. Dolfred lalu mengingatkan putranya, apakah ia akan mengumpulkan bunga-bunga itu lagi. Dan Lutia yang mendengarnya cuma bisa menunduk sambil minta maaf. Namun si Dolfred tidak puas dengan jawaban Lutia itu. Ia menyuruhnya untuk berbicara yang lantang sebagai anak laki-laki dari suku Beneto. Dan dengan meneteskan air mata, Lutia pun berteriak dengan keras sambil meminta maaf kepada ayahnya. Walaupun sudah meminta maaf, si Dolfred pun tetap memberikan hukuman kepada Lutia, di mana ia harus menebus dosanya itu di hadapan leluhur selama 1 jam. Dan mau tak mau, si Lutia pun harus menerima hukumannya. Hukumannya adalah melakukan sikap disiplin dengan menundukkan kepala di tanah. Dolfred akan mengawasi Lutia yang sedang menjalani hukumannya, di mana ia meminta istrinya untuk membawakan segelas bir. Sebenarnya si Dolfred nih tahu ya apa yang dirasakan istri sama anaknya. Saat ini istrinya sudah enggan untuk berbicara lagi padanya. Putranya juga sepertinya sudah membencinya. Namun Dolfred harus mau melakukan ini karena kebaikan dan kelembutan tidak akan memberikan mereka makanan. Dan si Dolfred pun langsung menenggak habis 1 gelas penuh bir yang telah disiapkan istrinya. Lalu Sin pun berpindah keesokan paginya, di mana sebagai ketua suku, Dolfred pun mengumpulkan seluruh anggota sukunya untuk pergi berburu. Kayaknya suku Beneto ini penggemarnya Bollywood dah. Soalnya mereka suka joget-joget sambil nari kayak film India. Mungkin biasanya mereka tuh syarukan opa ya kan? Untuk sebutannya apa ya guys ya? Kalau Jepang kan wibu, Korea K-popers. Nah kalau India apa cuy? Komen di bawah ya. Dimana saking sukanya dengan film India, sepanjang perjalanan mereka selalu joget beriringan, bahkan melakukan yel-yel. Mereka selalu melakukan tarian dan nyanyian saat melakukan aktivitas kekerasan. Mulai dari merampok pedagang sampai berburu hewan untuk dimakan. Pokoknya sampai pulang mereka bakalan joget-joget dan nyanyi-nyanyi lah. Kasih lagu dikit gak sih? Musik. Oke, stop. Nanti kalian ikut joget ya kan? Ya, walaupun kelihatannya agak kocak, mereka ini sebenarnya ada keterkaitan dengan kerajaan Magento. Di mana dulunya leluhur dari suku Beneto itu sempat tinggal di kerajaan Magento. Namun akhirnya mereka harus diasingkan di balik pegunungan Pantera yang tandus. Ya mungkin karena sifatnya pada barbar sih, jadinya diusir dah. Tentunya hal itu menjadi luka lama yang masih disimpan oleh keturunan suku Beneto sampai sekarang. Begitu juga si Dolfred yang berencana suatu hari nanti akan membalaskan dendam leluhurnya itu. Namun suatu hal yang tidak terduga terjadi, di mana pegunungan Pantera yang tertutupi salju secara tiba-tiba berubah menjadi tempat yang begitu indah dan subur. Sontak Dolfred yang menyaksikan kejadian itu langsung tercengang. Kejadian ini pas Lloyd udah selesaiin proyeknya ya. Dan di malam harinya, Dolfred dan beberapa tetua suku lalu berbincang tentang apa yang terjadi pada pegunungan Pantera. Setelah mengirimkan mata-mata ke sana, mereka mengetahui kalau sepertinya pihak kerajaan Magento lah yang menyebabkan perubahan tersebut. Mereka telah berhasil membuat jalur perlintasan kereta yang melalui pegunungan Pantera. Dan bahkan mereka membuat pemukiman yang cukup besar di sana. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Namun sepertinya ini bukanlah dipersiapkan untuk invasi besar-besaran. Karena mereka tidak melihat pergerakan pasukan dalam jumlah besar. Dolfred yang mendengar laporan itu berkata kalau itu tidaklah penting. Dulu leluhur mereka mencoba untuk melewati pegunungan Pantera dengan cara manual. Dan hasilnya hampir 70% dari mereka semua mati dalam perjalanan. Bahkan sampai sekarang mereka tidak pernah berpikir untuk melewati pegunungan Pantera lagi. Tapi sambil mengibaskan rambutnya dengan anggun, Dolfred berkata kalau mereka sekarang bisa menyeberangi pegunungan Pantera. Dolfred lalu mengumpulkan semua petarung dari sukunya untuk melancarkan serangan kepada kerajaan Magento. Namun langkahnya itu harus terhenti saat ia melihat beberapa orang memasuki pemukiman sukunya. Ternyata yang mendatangi mereka adalah Lloyd, Xavier, dan Joko, salah satu dari 6 Jenderal Demon King. Tentunya suku Beneto yang melihat kemunculan Lloyd dan kedua rekannya pun jadi kebingungan. Mereka berpikir apakah Lloyd dan dua temannya itu adalah prajurit dari kerajaan Magento.
Namun anehnya mereka tidak memakai seragam prajurit. Apalagi mereka datang kemari hanya bertiga saja. Salah satu anggota sukunya pun memberitahu Dolfred, kemungkinan ketiga orang itu datang kemari untuk melakukan negosiasi. Namun dengan tersenyum, Dolfred membalas kalau itu adalah tindakan yang bodoh. Karena suku Beneto hanya tahu satu cara, yaitu bertarung. Dolfred memerintahkan anggota sukunya untuk menghabisi ketiga orang itu. Dan pertama-tama mereka harus mengambil kepala Lloyd dulu. Namun belum selesai Dolfred memberikan perintahnya, si Lloyd pun langsung memasang wajahnya yang sangat mengerikan. Di mana Dolfred dan para suku Beneto yang lain pun langsung shock setengah mampus melihat wajah Lloyd itu. Mereka kebingungan bagaimana bisa Lloyd menunjukkan wajah yang begitu menyeramkan. Dan setelah berhasil menekan sedikit mental suku Beneto, Lloyd pun lalu mulai berbicara. Ia bertanya apakah suku Beneto akan benar-benar melancarkan serangan kepada kerajaan Magento seperti yang ia dengar. Dan dengan wajah yang sangat mengintimidasi, Lloyd menyarankan mereka untuk menyelesaikan masalah ini secara baik-baik. Dolfred yang melihat wajah Lloyd itu tentu saja ketakutan. Namun sebagai keturunan suku Beneto sekaligus ketua suku, ia tidak boleh menunjukkan rasa takutnya. Tapi seberapapun kerasnya ia mencoba menghilangkan rasa takutnya, tetap saja wajah Lloyd yang begitu mengerikan masih memberikan teror yang luar biasa. Sampai-sampai si Dolfred kebingungan bagaimana bisa seorang manusia memiliki wajah yang begitu menakutkan. Bahkan Demon yang berada di belakang Lloyd jauh lebih terlihat normal di matanya. Dan di saat itu Dolfred pun mengingat perkataannya kepada Lutia putranya, di mana suku Beneto tidak boleh mengenal rasa takut dan kekuatan adalah satu-satunya yang mereka boleh miliki. Mengingat semua itu, tentunya si Dolfred tidak ingin harga dirinya jatuh begitu saja. Masa dia takut sama Lloyd ya kan? Dia ketua suku loh. Dan karena itu si Dolfred pun mulai memberanikan dirinya untuk berbicara. Ia memperkenalkan dirinya kepada Lloyd. Ia adalah kepala suku Barbarian Beneto yang dulu sempat diasingkan oleh kerajaannya. Dan sekarang mereka akan melakukan balas dendam. Dolfred lalu berteriak menyuruh semua anggota sukunya untuk menyerang. Namun dengan satu ayunan sekop legendarisnya, Lloyd pun langsung menerbangkan semua anggota suku Beneto ke udara. Dan scene lalu berpindah ke beberapa saat kemudian, di mana terlihatlah Dolfred yang sudah tertunduk di hadapan Lloyd. Lloyd berkata bahwa Dolfred lah yang memaksanya untuk melakukan kekerasan. Padahal dirinya ini cinta damai loh. Lloyd menambahkan bahwa sebenarnya suku Beneto tidak harus melakukan apapun. Mereka cuma perlu tetap tinggal di pemukiman mereka dan jangan mengganggu kerajaan Magento. Maka sudah pasti ia tidak akan mengusik mereka. Namun Dolfred lalu berteriak bahwa kekerasan adalah satu-satunya cara yang mereka ketahui. Ia juga berjanji akan membalaskan dendam leluhur mereka berkali-kali lipat, mau bagaimanapun caranya. Lloyd lalu bertanya kepada Dolfred, dia ini koplak apa gimana sih? Wong cuma disabet pakai skop aja pada terbang ya kan? Masih mau juga ngelawan. Padahal pihaknya bisa saja menghapus eksistensi suku Barbarian di dunia ini jika mau. Namun Dolfred berkata bahwa prinsip suku mereka adalah lebih baik mati ketimbang harus menyerah. Ya karena udah kepala batu, si Lloyd pun hanya bisa menghela nafasnya. Ia lalu menyuruh Xavier untuk melepaskan Dolfred dan anggota sukunya. Xavier yang mendengar itu lalu bertanya, bukankah Dolfred dan anggota sukunya cuma akan jadi masalah bagi mereka? Dan Lloyd lalu membalas, ya mau bagaimana lagi, toh si Dolfred dan anggota sukunya nggak akan menyerah sampai mereka mati. Dan orang yang cinta damai sepertinya tidak akan mau melakukan cara kekerasan. Xavier lalu menawarkan sebuah solusi. Bagaimana jika mereka memenjarakan Dolfred dan anggota sukunya saja? Namun Lloyd menjawab kalau itu juga cara kekerasan. Ia tidak bisa melakukan hal itu karena Dolfred dan anggota sukunya pasti memiliki anak dan istri yang harus diberi makan. Dan Xavier lalu membalas, ya sekalian aja dipenjarain semuanya. Namun Lloyd berkata bahwa itu malah makin ribet aja. Sementara itu si Dolfred cuma kebingungan dengan percakapan Lloyd dan Xavier itu. Lalu akhirnya Lloyd pun benar-benar membiarkan Dolfred dan anggota sukunya untuk bebas dan kembali ke pemukiman mereka. Xavier yang kebingungan lalu bertanya, bukankah dengan begini mereka harus menyiapkan orang untuk mengusir Dolfred dan anggota sukunya jika datang kembali? Namun Lloyd menjawab bahwa mereka tidak memerlukan hal itu. Dengan santai Lloyd berkata bahwa ini sebenarnya menguntungkan mereka karena Ratu Magento selalu khawatir dengan biaya yang tinggi. Dan berkat Dolfred berserta anggota sukunya, mereka bisa menghemat banyak uang. Si Xavier yang gak mudeng dengan penjelasan Lloyd lalu bertanya, apa maksud dari perkataan Lloyd itu? Dan dengan tersenyum iblisnya, Lloyd berkata,
Ya apalagi mereka akan menawarkan solusi yang damai pada Dolfred dan anggota sukunya. Di mana terlihatlah tanda-tanda kematian telah muncul mengawasi suku Beneto yang pulang dalam keadaan lesu. Dan scene lalu berpindah ke besok harinya, di mana terlihatlah Dolfred dan anggota sukunya yang tengah mengawasi pemukiman tempat Lloyd berada. Di sana Dolfred ngeles kalau kemarin mereka itu terlalu jelas saat melakukan serangan. Dan sekarang mereka akan melakukan serangan secara gerilya, di mana mereka terlihat sedang mengincar beberapa anak-anak demon yang tengah asyik bermain. Mereka berpikir akan dapat dengan mudah menangkap anak-anak itu karena masih kecil. Dan tanpa basa-basi lagi, salah satu anggota Dolfred pun langsung membekap anak demon yang ia incar. Ia memperingatkan anak itu untuk tidak berisik kalau nggak mau dijitak. Sementara anggota suku Beneto yang lain lalu mengepung Lyra dan teman satunya. Lyra yang melihat kumpulan om-om itu merasa khawatir. Ia bingung harus melakukan apa. Soalnya mereka dilarang untuk menyakiti manusia. Namun temannya Lyra mengingatkannya tentang perintah dari Demon King yang baru, yaitu Lloyd. Di mana dengan tersenyum mengerikan, Lloyd memberitahu anak-anak demon bahwa terdapat dua jenis manusia di dunia ini. Yang satu boleh dihajar sedikit. Nah, yang satu lagi dihajar sampai bonyok juga nggak apa-apa. Mengingat perkataan Lloyd itu, Lyra dan kedua temannya langsung mengeluarkan wujud demon mereka yang sebenarnya. Di mana Lyra dan teman-temannya melepaskan aura yang begitu mengerikan. Dan dengan satu serangan, Dolfred beserta anggota sukunya pun langsung dibuat KO oleh Lyra dan teman-temannya. Di mana scene lalu berpindah ke beberapa saat kemudian. Terlihatlah Dolfred dan beberapa kawannya sedang pusing dengan masalah mereka. Bisa-bisanya anak kecil kayak gitu kekuatannya besar ya kan? Namun Dolfred meyakinkan rekan-rekannya kalau mereka adalah suku Beneto yang dikenal kejam dan bengis. Mereka akan menang dengan cara apapun. Tapi saat itu tiba-tiba perut dari Dolfred pun keroncongan karena lapar. Berkat itu, ia pun memutuskan untuk balik duluan. Di perjalanan ke rumahnya, si Dolfred terus kepikiran. Sudah berapa hari ini dirinya tidak pergi menjarah atau berburu. Pasti sekarang anak dan istrinya sedang kelaparan. Namun saat Dolfred memasuki rumahnya, ia malah bingung dengan apa yang ia lihat. Di mana terdapat seekor babi panggang tersaji di atas meja rumahnya. Dolfred lalu bertanya dari mana istrinya mendapatkan babi ini. Dan istrinya menjawab bahwa ia yang menangkapnya sendiri. Terlihatlah lengan dari istrinya Dolfred yang terluka akibat harus berburu sendiri. Dolfred yang melihat kondisi istrinya merasa sedih. Namun karena harga dirinya lebih penting, Dolfred lalu memarahi istrinya yang pergi berburu. Ia berkata kalau tugas istrinya itu cuma di rumah dan mengurus anak. Berburu dan merampok adalah tugasnya sebagai laki-laki. Namun dengan datarnya, istrinya menjawab bahwa itu memang benar. Tapi jika Dolfred mencukupi kebutuhan dirinya dan anak mereka. Sontak Dolfred yang mendengar jawaban istrinya langsung terdiam tak bisa membalas. Lalu scene pun berpindah ke esok paginya, di mana Dolfred dan anggota sukunya mulai merampok lagi akibat disentil oleh istrinya kemarin. Saat itu Dolfred sedang mengincar sebuah kereta barang yang melintas seorang diri. Dolfred berkata kalau malam ini mereka akan pesta besar. Dan tanpa babi bu, Dolfred lalu memerintahkan anggota sukunya untuk bergerak. Lalu para suku Beneto yang telah bersembunyi dari tadi langsung melompat keluar dari persembunyian mereka. Dan dengan gampangnya mereka berhasil mengambil alih kereta tersebut dari pedagang yang membawanya. Dolfred dengan bersemangat lalu membuka isi kereta tersebut. Ia sekali lagi berkata kalau mereka akan benar-benar berpesta nanti malam. Namun harapan Dolfred itu langsung sirna seketika saat melihat Lloyd, Xavier, dan Joko sedang duduk manis menjaga isi keretanya. Mereka bertiga yang melihat keberadaan Dolfred tentunya langsung menatapnya dengan tajam. Sementara itu, si Dolfred tentu saja langsung berkeringat dingin melihat ketiga orang tersebut. Ia yang sudah kena mental lalu menutup kembali tirai kereta tersebut. Maaf, salah tempat, kirain jamban tadi, ucap Dolfred yang mau melarikan diri. Namun si Joko langsung memegang pundak Dolfred yang membuatnya langsung ketar-ketir. Dan ya, pada akhirnya Dolfred dan anggota sukunya harus diciduk lagi oleh kelompoknya Lloyd.
Di mana Xavier berkata kalau sekarang kerajaan Magento akan mengawal para pedagang yang melewati wilayah ini, yang berarti Dolfred dan anggota sukunya tidak akan bisa merampok lagi. Namun di saat itu Lloyd pun lalu keluar dari kereta dan berkata kalau ada pengecualian. Dengan tersenyum ramah, Lloyd berkata kalau Dolfred dan anggota sukunya harus mendengarkan penjelasannya ini. Lloyd berkata kalau Dolfred dan anggota sukunya dapat mengambil semua isi kereta. Pasti kalian gak percaya kan? Iya kan? Nih, aing kasih tunjuk. Ini namanya duit ya teman-teman, ucap Lloyd kepada Dolfred. Namun si Dolfred udah ngegas duluan. Kalau usaha Lloyd itu akan sia-sia. Mereka adalah suku Beneto, tidak akan mudah untuk dibujuk. Lloyd yang mendengarnya tersenyum sambil menggerakkan jarinya. Tengok nih aing kasih antum duit. Nah sekarang antum balikin itu duit ke aing. Nah sekarang kalau gitu ini kereta sama isinya bisa jadi punya antum. Ngerti kan maneh? Ucap Lloyd dengan tersenyum. Setelah memberikan penjelasan sederhana itu, Lloyd dan kelompoknya pun pergi meninggalkan Dolfred dan anggota sukunya. Lloyd berkata kalau Dolfred bisa menikmati isi kereta itu. Si Dolfred yang masih ngelek dengan apa yang terjadi pun nge-freeze untuk sesaat. Di mana Dolfred lalu membawa pulang isi kereta yang Lloyd berikan tadi, yang merupakan makanan lezat dan bergizi. Dolfred yang masih punya harga diri sebenarnya enggan untuk membawa makanan ini. Namun demi anak dan istrinya, ia mau tidak mau harus melakukan hal memalukan ini. Dengan menggertakkan giginya, Dolfred berkata kalau besok mereka harus pergi berburu. Namun esok paginya, Dolfred dan anggota sukunya pun harus gigit jari saat melihat buruan mereka yang sekarang sudah segede gaban. Dolfred tentunya jadi kebingungan. Sejak kapan hewan-hewan di sini jadi monster segede gunung? Dan jedwar. Dengan satu ayunan kakinya, Podong pun langsung menghempaskan Dolfred dan anggota sukunya ke udara. Di mana Dolfred dan anggota sukunya lalu terjatuh di tanah tanpa bisa melakukan perlawanan sama sekali. Dan di saat itu muncullah Lloyd yang berjalan mendekatinya. Lloyd berkata bahwa berburu pasti menimbulkan korban luka-luka. Berburu mangsa yang kecil tidaklah worth it karena dagingnya sedikit. Sementara mangsa yang besar sangatlah berbahaya. Ia lalu menenangkan Dolfred dan anggota sukunya karena sekarang mereka bisa mendapatkan keajaiban. Nih, aing kasih antum duit. Nah, antum balikin duitnya ke aing. Habis itu antum bisa dapat daging gratis ya kan? Gampang, ucap Lloyd yang jadi sales mendadak. Dolfred masih tidak terima dengan hal ini. Ia berkata kalau besok mereka harus berburu sendiri. Namun dengan sedikit gugup, salah satu anggotanya berkata, mengapa mereka tidak melakukan apa yang Lloyd suruh? Bukankah mereka tidak perlu berburu ataupun merampok lagi? Namun krek, Dolfred yang mendengar perkataan anggotanya itu langsung men-smackdown-nya. Bisa-bisanya ia berpikiran seperti itu. Sampainya di rumah, si Dolfred masih kesal dengan beberapa anggota sukunya yang mulai kendor. Mana harga diri mereka sebagai warrior? Namun di saat itu, tiba-tiba istrinya Dolfred pun berkata dengan tersenyum bahwa ia merasa senang melihat suaminya akhir-akhir ini bisa membawa banyak makanan tanpa terluka. Sontak Dolfred yang mendengar perkataan istrinya lalu terdiam. Dan tanpa sadar, si Dolfred pun mulai mewek setelah mendengar perkataan tulus istrinya itu. Berkat perkataan istrinya, si Dolfred yang keras kepala pun akhirnya melunak dan datang menemui Lloyd. Ia akan membeli makanan dengan duit seperti yang Lloyd ajarkan. Lloyd yang mendengarnya tentu senang, di mana ia lalu mengeluarkan sesuatu dari kantong jasnya. Lloyd berkata bahwa mereka akan menjadi mitra jangka panjang. Karena itu, mereka harus membuat beberapa kesepakatan. Lloyd menyodorkan beberapa lembar kertas ke arah Dolfred. Ia menyuruh Dolfred untuk menandatangani surat-surat tersebut. Dan dengan tersenyum psikopat, Lloyd berkata kalau mereka adalah lembaga keuangan dunia, Koperasi Frontera.